Salat itu dapat membersihkan dosa-dosa kemaksiatan yang kita kerjakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dosa-dosa kita itu bersih dalam sehari ini ibaratkan orang mandi dalam sehari 5 kali. Mathalus shalawatil khams, kita ibaratkan sholat 5 waktu itu kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum, ibaratkan di depan rumah, pintu depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir, yang deras alirannya, ya, yang alirannya itu melimpah. Ala babi ahadikum, di depan pintu kita. Yuktasalu minhu kulla yaumin khamsa marrat, dan orang tersebut ya, mandi dari sungai yang mengalir tadi dalam sehari 5 kali. Ya. Kita mandi 2 kali sudah terasa bersih, sudah terasa ganteng, ya. Sudah terasa wangi. Ini sholat diibaratkan mandi kita 5 kali. Yaitu ibaratkan ya, dosa yang terhapus dari amalan ibadah sholat kita. Maka setiap sholat yang kita kerjakan yaitu menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan hari tersebut. Ya, tentu ya, dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar yang membutuhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara pentingnya sholat selanjutnya adalah sholat adalah kafarah ya, untuk kita. Kafarah yang dapat membersihkan ya, segala dosa-dosa kita. Rasul SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah, antara solat ke solat dan Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara jarak Ramadan ke Ramadan ya, mukaffiratun ma bainahunna. Jarak tersebut ya, dapat menghapuskan dosa-dosa atau menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang ya, urgensi atau pentingnya dari sholat yang hendaknya kita jaga tersebut. Kemudian ya, terakhir yang mungkin kita sampaikan tentang pentingnya sholat ini ya, adalah ya, tentang berapa sih pahala yang akan kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan dalam 5 waktu dalam sehari. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya, sebab pentingnya sholat itu penting untuk kita. Yang dimana setiap kita jalan melangkahkan menuju masjid, ya, telah Allah Subhanahu wa taala catatkan hal tersebut sebagai kebaikan. Ya. Dan setiap langkah kaki kita selanjutnya yang kita langkahkan menuju kita yang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin min buyutillahi ta'ala." Siapapun yang telah bersuci di rumahnya, telah berwudu, taharah ambil air wudu dari rumahnya. Kemudian dia berjalan melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Liyuqdi faridatan min faraidillahi ta'ala, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan. Sesungguhnya satu langkah yang dia langkahkan itu akan menghapuskan satu dosanya. Wal ukhra, dan satu langkah selanjutnya dari kaki yang lain, tarfa'u darajah, akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin ya, derajat kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika ridho kepada seseorang, ya, ketika Allah itu memberikan keridhoannya kepada orang tersebut menjadi kunci utama orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala besar yang akan Allah berikan di akhirat. Ya, adapun mendapatkan keberkahan-keberkahan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain yang akan didapatkan di dunia. Ada sebuah kisah
ada sebuah kisah di mana di zaman Nabi SAW, ya, ada kaum atau kabilah namanya kaum Bani Salimah yang mereka tinggal ya, di dekat Qiblatain, ya, di dekat masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ketika itu Bani Salimah ya, mendengar di sekitar Masjid Nabawi ada tanah kosong yang bisa ditempati oleh Bani Salimah tersebut. Ya. Dan mereka ingin pindah ke dekat Masjid ya, Nabawi agar mereka lebih dekat ketika jamaah bersama Rasul, lebih dekat ketika mereka mengkaji ayat-ayat Allah bersama Rasul SAW. Namun ya, yang terjadi ketika Rasul SAW ya, mendengar ya, apa yang akan dilakukan oleh kaum Bani Salimah ini, ya, Rasul memastikan dan bertanya. Ya. Ya, Rasul bertanya kepada kaum Bani Salimah, ya, bahwasannya ya, aku dengar kalian akan pindah ya, tempat menuju ke lokasi yang dekat masjid. Namun yang Rasul SAW katakan kepada kaum tersebut, ya, kepada kabilah Bani Salimah tersebut, Rasul mengatakan diyarakum tuktabu atharakum. Wahai kaum Bani Salimah, wahai kabilah Bani Salimah, ya, diyarakum, ya, tetaplah kalian di rumah kalian, ya, karena setiap langkah yang kalian langkahkan dari rumah kalian tuktabu atharakum, akan ditulis dari setiap jejak langkah kalian. Ya, jadi jejak langkah kaki kita itu akan Allah Subhanahu wa taala tulis. Hal yang paling sepele, hal yang paling mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jejak langkah kaki kita itu juga akan Allah catat. Kemana langkah kita akan menuju, jejak tersebut akan menjadi bukti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkah menuju ke majelis ilmu, maka jejak tersebut akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan kita. Jejak kaki yang kadang ketika hujan ya turun akan hilang. Jejak kaki yang ketika akan dilewati telapak yang lain akan hilang. Namun hal tersebut akan menjadi bukti di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kadangkala kita meremehkan sesuatu hal-hal yang kita tidak terfikirkan di pikiran kita, namun justru akan menjadi timbangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai kita meremehkan ya, sedikit apapun kebaikan yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita meremehkan ya, sedikit apapun perbuatan kebaikan ibadah yang kita kerjakan. Sampai Rasul berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai kita itu menyepelekan sekecil apapun perbuatan baik tersebut. Minal ma'rufi syai'an, perbuatan baik sedikit pun. Walau antal akhaka biwajhin taliqin. Walaupun kebaikan tersebut hanya kita bermuka senyum di hadapan saudara kita, sudah mendapatkan pahala. Ya, maka tadi tentang pentingnya sholat ya, ketika kaum Bani Salimah pengen pindah agar langkah kakinya ke masjid lebih dekat ya, agar ketika ke masjid lebih lebih mendapatkan waktu yang banyak ya, namun Rasul melarang ya Bani Salimah untuk pindah dekat masjid. Agar apa? Agar langkah kaki yang dilangkahkan oleh kaum Bani Salimah itu mendapatkan pahala yang lebih besar, karena semakin jarak itu semakin jauh ditempuh ya, maka akan semakin banyak pahala pula yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita. Ma'asyiral muslimin ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu adalah wasiat pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat tadi dan kepada kita semuanya, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar memperhatikan sholat kita ya, tidak hanya sholat yang sekedar sholat, tidak hanya sholat yang sekedar ikut-ikutan, namun jadikan sholat kita sholat yang paling sempurna, seakan-akan sholat tersebut adalah sholat terakhir kita. Bagaimana kita menjadikan sholat kita sempurna? Ya, maka kita sempurnakan rukun-rukunnya. Ya, sholat itu sempurna ketika kita sempurnakan sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena Rasul berpesan tentang sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian ya sebagaimana aku itu sholat. Sehingga kita diperintahkan sholat ya, beribadah kepada Allah itu niru apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, mulai dari awal takbir sampai ditutup dengan salam. Bagaimana takbirnya Nabi? Ya.
Bagaimana setelah rukun takbiratul ihram itu tertunaikan, apa rukun selanjutnya. Ya, jangan sampai kita sampai umur sekarang kita nggak mengetahui rukun-rukun sholat. Karena ketika rukun itu kita tinggalkan, maka tidaklah sholat kita. Ya, tidak sahlah sholat kita. Ya, sehingga perlu kita perhatikan apa itu rukun dari sholat kita. Ya, kita sempurnakan ya takbir kita ya, dengan lafaz takbiratul ihram. Ya. Sehingga kita betul memaknai apa makna takbir. Kemudian rukun selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita tadabburi, ya. Kita maknai apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah tersebut. Mulai dari alhamdulillah ya sampai akhir ayatnya. Ya. Sehingga kita benar-benar memaknai ini solat-solat yang penuh dengan kekhusyuan kita. Ketika rukuk kita maksimalkan, sempurnakan rukuk kita. Ya, tanpa dengan gangguan atau terburu-buru ya, atau masih kepikiran dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya Rasulullah SAW ajarkan doa-doanya. Ya, tidak ada satupun gerakan sholat yang tidak Rasulullah SAW ajarkan dalam gerakan tersebut doa. Ya. Sehingga sholat ini adalah keadaan ketika kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan di mana kita paling dekat dengan Rob kita. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu alaihil abdu fi sholah. Keadaan hamba itu dekat dengan Robnya ketika ia sholat. Ya, fa'aktiru alaihi doa. Maka ketika ya, perbanyaklah doa, perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat dalam sendiri tidak jamaah ya, perpanjang sujud kita ya, maksimalkan sujud kita, baca doa-doa sujud ya, kemudian kita tambah dengan doa-doa ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ya, akhwani wa akhwati rahimakumullah, wasiat yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, kepada sahabat tadi. Wasiat yang pendek, ringkas dan mudah diamalkan, mudah diingat adalah la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kita itu berkata, mengucapkan kalimat, melontarkan perkataan yang perkataan tersebut besoknya kita akan berudzur, yang besoknya kita akan minta maaf ke orang lain, yang besoknya kita akan ya, kalau sekarang istilahnya klarifikasi ya, sudah ngucapin kalimat ya, besoknya klarifikasi ya, ini hal-hal yang diwanti-wanti Nabi kita atau yang diwasiatkan kepada Nabi kita ya, jangan sampai kita berkata suatu perkataan yang besok harinya kita itu hanya akan minta maaf dengan sebab perkataan kita kemarin ya. Maka sungguh hanya akan ada penyesalan. Maka kalimat ghadan di sini, ya, kalimat esok ini, para ulama menjelaskan, ya, esok di sini memiliki dua makna. Ya, berudzur esoknya. Esoknya di sini adalah maksudnya ketika di akhirat, ketika pada hari kiamat. Ya, perkataan yang di dunia sudah kita ungkapkan ternyata di akhirat kita harus berudzur. Ya, di akhirat kita harus menanggung apa yang sudah pernah kita ucapkan di dunia. Terkadang kita nggak sadar ucapan tersebut ternyata menyakiti saudara kita. Ya. Maka di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ya, inna sam'a wal basar ya, wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota badan kita ini tanpa terkecuali lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita anggap remeh ya lisan kita ya, mulut saya ya, istilah orang sekarang. Omongan saya kenapa harus diatur ya? Bibir saya ya, lidah saya kenapa harus diatur ya? Hal yang kita anggap remeh tersebut ternyata mendapatkan jaminan surga bagi orang-orang yang bisa menahan lisannya untuk tidak mengatakan perkataan yang mengandung dosa. Hanya sekedar menjaga lisan.
Kalau orang mengatakan ini lidah daging yang nggak bertulang, ya. Yang kita nggak melihat. Namun orang yang bisa menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang membuahkan dosa, ya, maka Rasul jamin surga baginya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ya, siapapun yang mampu ia menjaga, ya, atau menjamin bagiku apa yang diantara dua bibirnya, yaitu lidah, dia mampu menjamin keselamatan lidahnya. Wa ma baina rijlaihi, dan dia mampu menjamin keselamatan di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Adman lahul jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan akan aku jamin baginya, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wasiat yang kedua, ya, tentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bersungguh-sungguh dalam menjaga lisan kita. Karena lisan ketika belum terucapkan, ya, maka kita belum ada beban untuk kita. Namun ketika lisan sudah terlontarkan dari mulut kita, maka itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya, ketika lisan sudah keluar dari dua bibir kita, maka itu sudah menjadi tanggung jawab kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, paling tidak, ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, ketika kita mau berkata, ketika kita mau ngomong, hendaknya kita memikirkan dampak dari apa yang akan kita ucapkan. Hendaknya kita memikirkan dampak dari apa yang akan kita omongkan dari perkataan kita. Kalau baik maka ucapkan. Kalau tidak baik maka tinggalkan, tahan lisan kita. Lebih baik diam. Bahkan diam bukan perkara yang sepele. Diamnya kita untuk tidak ngomong itu bukan perkara yang remeh. Diam kita untuk tidak ngomong sesuatu keburukan itu mengandung keimanan, mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, Rasul juga sampaikan dalam sabdanya, man kana, siapapun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa ngomong baik ya diam. Maka diam bukan perkara yang sia-sia. Diamnya kita untuk tidak ngomong buruk itu bukan perkara yang remeh, yang enggak ada manfaatnya, tidak. Berpengaruh dalam keimanan kita. Karena di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengkaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan amalan diam untuk tidak berkata buruk. Ya. Maka amalan diam, ya, untuk tidak berkata buruk, untuk tidak berkata yang mengandung dosa, itu mempengaruhi keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau tidak bisa ngomong baik maka diam. Ya. Kalau itu keburukan, kita pikirkan kalau omongan tersebut ternyata keburukan, maka kita tahan, lebih baik diam. Namun bagaimana kalau kita tidak tahu, ya, ucapan ini baik atau buruk ya bagi saya? Apa yang akan saya sampaikan ini baik atau buruk untuk saya? Berarti kita nggak tahu apakah ini baik atau buruk. Ya, maka dalam kebimbangan tersebut jalan utamanya adalah diam. Sampai kapan? Sampai kita mengetahui ucapan tersebut adalah kebaikan. Ya, sebagaimana pesan Rasul, falyakul khairan. Hendaknya kalian itu katakan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa baik, cukup dengan diamnya kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam, ya, hadis yang lain, ya, tentang pentingnya menjaga lisan ini, ya, Rasulullah SAW juga berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang beliau menjelaskan di mana lisan itu menjadi pokok segala kebaikan. Ya, menjaga lisan kita ini, ya, menjaga perkataan ini menjadi pokok segala kebaikan. Ya, Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli. Ya, wahai Mu'adz, maukah engkau aku kasih tahu, ya, suatu kunci, ya, dari semua kebaikan. Ya, Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu. Kebaikan mana yang enggak mau kita inginkan? Ya. Fa akhadha bilisani, kemudian Rasulullah SAW, ya, menunjuk lidahnya.
ya, mengambil lidahnya atau menunjuk lidahnya. Kemudian Rasul mengatakan, ya, kuf alaika hadza. Ya, Mu'ad, ya, kuf alaika hadza. Rasul sambil nunjuk lisannya, ya, lidahnya Rasul. Mu'ad, tahan lidahmu ini, tahan ini. Ya. Ya, tahanlah ini, yaitu lidahmu atau perkataanmu. Kemudian ya, Mu'ad bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, ya, wa inna la mu'akhiduna, ya, bima natakallam. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan dosa? Ya. Apakah kita akan dibebani? Apakah kita akan disiksa kelak di akhirat karena sebab perkataan kita? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ya, kasihan sekali kamu Mu'ad. Ya. Wa hal yakubun nasu finnar. Apakah kamu kira seseorang itu disungkurkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ala wujuhim, ya, dengan wajah yang tersungkur. Au qala ala manakhirihim, ya, illa hasaida alsinatihim, ya, disungkurkan di dalam neraka di mukanya, ya, karena sebab lisan yang enggak pernah dijaga, lisan yang enggak pernah ditahan untuk melakukan hanya perkataan yang baik-baik saja. Ya, sehingga ya, menjaga lisan, ya, yang disampaikan Rasul dalam wasiat yang kedua ini menjadi wasiat yang perlu kita perhatikan, yang terkadang kita lalai dengan yang sepele ini. Ya. Kita sering ngomong kepada orang, ya, awalnya ngobrol ringan, ya, lama nggak bertemu dengan saudara atau teman atau ya, teman dekat. Ya. Awal-awal obrolan adalah obrolan yang ringan. Ya. Awal-awal obrolan ada obrolan yang tentang kerinduan lama tidak bertemu. Lama-lama, ya, karena kathroh, ya, mukhalatah, ya, syughulul mukhalatah disebutkan, ya, oleh ulama bahwasanya orang yang semakin banyak bergaul, ya, itu akan mendapatkan, ya, kerugian. Di antara kerugian apa? Semakin banyak omong, akhirnya mendapatkan omongan yang lain yang tidak kita inginkan. Semakin banyak orang ngerumpi, ngobrol, nongkrong, akhirnya kelama-lamaan dia yang dia omongkan tidak sesuai dengan tujuan yang dia ingin omongkan. Itu adalah pesan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga ya, kesimpulan dari perkataan atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu syair atau ibarah atau kalimat yang disampaikan ulama bahasanya as-sumtu najah. Ya, orang yang diam itu selamat. Ya, as-sumtu najah.